Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Damayani dengan NIM 351-21076. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video etika dan hukum bisnis pada materi organisasi dan bisnis. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai pengertian organisasi bisnis, bentuk-bentuk organisasi bisnis, definisi lingkup internal dan eksternal organisasi bisnis, lingkungan internasional, dan bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional. Nah, organisasi bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis itu sendiri, kesatuan yuridis atau hukum teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, kemudian ada beberapa bentuk-bentuk organisasi bisnis. Ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Adapun berbadan hukum seperti PT, koperasi maupun yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum seperti firma, CV, dan perusahaan perseorangan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan PT. Yang pertama, relatif mudah mendapat tambahan atau investor dari berbagai macam perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan terjamin, pengelolaan profesional. Adapun kelemahannya seperti prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. Rahasia perusahaan dapat diakses secara umum karena merupakan perusahaan terbuka dan adanya pajak perusahaan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan koperasi seperti memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha, mensejahterakan anggotanya seperti tujuan pendirian koperasi sendiri, dan setiap anggota memiliki hak dan suara yang sama. Dalam artian, dalam pengambilan keputusan semua anggota terlibat di dalamnya. Adapun kelemahan seperti sulit mendapatkan modal dan kurangnya kemampuan dalam pengurusan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan yayasan. Kebaikan yaitu membantu masyarakat sosial dengan tujuan mencari keuntungan tanpa pamberi. Yang kedua, kekurangannya terbatasnya dana-dana yang diperlukan akibat kurangnya pemasok hal-hal atau investor yang mendukung adanya yayasan. Selanjutnya, CV. Adapun kebaikannya seperti lebih mudah menerima suntikan dana dari investor-investor, kemampuan manajemennya lebih besar, serta pendiriannya relatif lebih mudah. Kekurangannya seperti hidupnya tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan firma sendiri seperti mudah untuk memperluas usahanya, manajerial yang baik, keputusan diambil bersama-sama, dan pendiriannya relatif lebih mudah juga. Kemudian kekurangannya tentu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, mudah bubar, dan kelangsungan perusahaan tidak menentu. Selanjutnya, perusahaan perseorangan. Adapun kebaikannya seperti seluruh laba menjadi miliknya, kepuasan pribadi tercapai, kebebasan dan fleksibilitas dalam berbisnis, dan sifat kerahasiaan tetap terjaga. Adapun kekurangannya seperti sumber pengeluaran yang terbatas, kesulitan dalam manajemen karena biasanya dalam perusahaan perseorangan hanya dikerja oleh orangnya sendiri atau yang punya perusahaan, serta kelangsungan usaha yang kurang terjamin. Nah, selanjutnya, lingkungan organisasi. Definisi lingkungan secara umum adalah sesuatu yang tidak terhingga atau infinite dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi itu sendiri. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap organisasi, khususnya terhadap tujuan yang akan dicapai. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat memengaruhi kelangsungan eksistensi dan keberadaan serta sebagainya yang menyangkut organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat segmentasi lingkungan organisasi bisnis berikut. Nah, kemudian kita beralih pada klasifikasi lingkungan organisasi. Klasifikasi lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan eksternal sangat berpengaruh secara langsung dan berpengaruh pada pusat-pusat dalam eksternal tersebut yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan sendiri. Kemudian klasifikasi lingkungan internal. Adapun yang termasuk klasifikasi lingkungan internal yaitu owner sebagai penguasa dan resource sebagai sumber daya,
strategi kesuksesan sebuah usaha, dan manajemen value sebagai nilai tambah pada sebuah perusahaan, serta hubungan dan kerjasama pada nilai-nilai budaya lain, serta kebahagiaan karyawannya sebagai salah satu faktor utama penentu kesuksesan dalam organisasi bisnis. Kita pindah pada dimensi internasional pada lingkungan bisnis. Dimensi internasional merupakan presentasi peristiwa-peristiwa yang berasal dari negeri atau pada negara yang lain memengaruhi organisasi di suatu negara sendiri. Di era globalisasi, dimensi internasional dapat memunculkan seperti kompetitor baru dan pelanggan baru, serta supplier dan tren sosial, teknologi, dan ekonomi pada bidang masing-masing. Kemudian kita pindah pada pokok pembahasan terakhir, yaitu kegiatan bisnis internasional atau business internationals. Nah, General Agreement on Traffic and Trades atau disingkat dengan GATT atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Nah, tahukah kalian apa hubungan GATT dan WTO? Nah, GATT pada awalnya merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional sendiri. WTO kemudian menjelma menjadi sebuah organisasi yang mengatur seluruh perdagangan internasional dan menjamin setiap negara dalam melakukan perdagangan internasional. Kemudian kita pindah pada Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa sendiri. Selanjutnya ada CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area, merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dan China. Kemudian ada perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara sendiri. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang terakhir, perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global, seperti perusahaan yang terkenal yang ada di Indonesia seperti Unilever dan Coca-Cola. Itulah tadi video pembelajaran presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.